Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam renungan HKBP Resort Surabaya. Di hari ini, Kamis 12 Oktober 2023. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, remaja dan apostol dan adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengambil konteks ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Kita ingat yang pertama, waktu itu Salomo bermimpi, dia bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian Salomo meminta kepada Tuhan, meminta hikmat. Lalu yang kedua, saat rumah Tuhan dan istana raja sudah berdiri, maka kemudian Tuhan hadir menampakkan dirinya kepada Salomo. Katakanlah di sini, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai tempat persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Lalu masuk kita di nats hari ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, remaja dan apostol serta adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang menarik dalam nats ini dan ini menjadi renungan kita adalah apa yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi kesesakan, saat kita menghadapi suatu ujian yang berat. Tuhan sudah memberitahu Salomo bahwa bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada di sana hujan, dan kemudian menyuruh belalang memakan habis tanam-tanaman, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar, ini artinya tantangan-tantangan yang akan dihadapi, masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, seperti juga dengan kita saat ini, ketika datang tantangan, pergumulan atau ujian itu, maka ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama, umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya yang pertama adalah adanya pengakuan bahwa kita hanya percaya, kita hanya menyembah, kita hanya meminta kepada Tuhan. Ini dalam doa kita atas nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi ingatlah bahwa apapun yang menimpa kita, ingatlah akan Tuhan. Dan akuilah bahwa dialah pelindung kita, dialah yang akan menjawab doa kita. Yang kedua adalah dikatakan di sini merendahkan diri. Merendahkan diri artinya bahwa kita ini nggak lebih tinggi dari Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini nggak berdaya tanpa Tuhan. Oleh karena itu sesungguhnya kita yang penuh dosa ini sudah selayaknya harus merendahkan diri, bahwa kita itu dilayakkan oleh Tuhan untuk meminta. Kita dilayakkan untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah berdoa. Berdoa dan mencari wajahku, dan mencari wajah Tuhan. Artinya adalah mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wajah adalah gambaran kepribadian.
Dari wajah lah nampak bagaimana orang kalau dia marah, kalau dia sedang dalam keadaan tertekan atau senang. Namun itulah gambaran kepribadian, bahwa kita mencari Tuhan dalam doa kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan di sanalah kita juga harus bisa mengakui bahwa Dialah satu-satunya sumber penolong kita. Dan terakhir, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Setelah berdoa, mengaku segala dosa-dosa kita, agar wajah Tuhan kembali tersenyum, agar wajah Tuhan kembali ceria, karena dia tidak suka dengan dosa-dosa kita. Maka sini dikatakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Ini dia. Jadi pertama adalah pengakuan bahwa hanya kepada Tuhan kita meminta. Yang kedua, merendahkan diri kita, lalu berdoalah mencari wajah Tuhan, dan kita mengakui. Di sini artinya mengakui dosa-dosa kita lalu berbalik. Artinya bukan hanya pengakuan, tapi juga kemudian diwujudkan dalam tindakan kita, bahwa kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saudaraku, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita menjadi berkat bagi setiap orang. Jangan lagi ikut-ikutan kita termakan isu-isu yang tidak baik. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya sudah, hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon, kalaupun datang ujian, tantangan, pergumulan yang datang kepada kita, jangan lari ataupun mengatakan hal itu di medsos. Jangan kemudian kita seperti melarikan diri. Jangan, hadapilah, karena ada Tuhan. Rendahkan diri kita, maka kita akan menjadi berkat. Kita akan diselamatkan, kita akan dikasih jalan keluar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat baik. Tuhan, sebagaimana Engkau berkata kepada Salomo, kalaupun datang ujian-ujian itu, maka umat Tuhan harus merendahkan diri, harus berdoa dan mengakui kesalahan-kesalahan, serta berbalik dari jalan yang jahat. Demikian juga kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena Engkau lah yang maha besar, Engkau lah yang maha kuasa. Kami meyakini Engkau selalu punya jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Ampuni kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, ampuni segala dosa-dosa kami, terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertemuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.